Ahmad Barokah, Ahmad Khairul, Alif Arliat, Aulia Fika, Caca Anjani, Hadir. Dame Andre, hadir. Daniel, Danu Hamdani, Angel Sofi, Hasbi, Fatmar Tua, mana? Ada? Imam Ahmad, hadir? Kemana Imam Ahmad? Sudah ada keterangan. Imro Agul, Jessica, Julia, Laila Saada, Muhammad Rido, Marvel, M. Fatir, Muhammad Azam, Muhammad Baba, Muhammad Hanafi, Nabila Larasati, Deura Asifa, Iken, Nizam, kemana Nizam? Sakit? Nur Hasana, Rahayu, Risma, Rizky Al-Hafiz, kemana Rizky Al-Hafiz? Ada, hadir. Rizky Andrean, Salsabila, Sayyid Akhtar Ali, Sandy, Sherly, Windy, Yuda, Yudi, hadir. Kemana Yuda? Sakit? Ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Ibu Berdiri. Silakan berdiri, anak-anak. Ayo, silakan berdiri. Nah, mengingat materi sebelumnya, kita membahas tentang apa kemarin? Manfaat air. Ya, manfaat air. Ya, air minum yang kalian minum setiap hari itu berasal dari mana? Berasal dari mata air. Dari apa tadi? Air tanah, ya, bisa berupa apa? Air sumur, ya, sumur galian atau sumur bor. Ya, itu adalah manfaat dari air. Bagaimana kalau air tidak ada? Ayo, dampaknya apa tadi? Dampaknya akan mengalami kekeringan. Nah, perhatikan dari gambar berikut ini, ya. Ini gambar apa ini? Kekeringan. Nah, gambar kekeringan. Siapa yang ingin bertanya tentang gambar ini? Yuk, Rahayu. Apa akibat dari kekeringan? Akibat dari kekeringan. Siapa yang tahu akibat dari kekeringan? Ayo, ingat ya kemarin. Akibat dari kekeringan itu apa? Susah air. Susah air. Biasanya kekeringan itu terjadi pada musim apa? Ya, kalau kita susah air, apa yang terjadi di kehidupan kita? Iya, haus ya. Kalian akan mengalami dehidrasi. Kemudian bagi tanaman atau tumbuhan akan mati. Iya, banyak yang mati. Begitu juga sama hewan akan mengalami kesulitan air. Nah, selanjutnya kita ke materi hari ini. Perhatikan, ini adalah gambar dari siklus air.
Di sini ada beberapa tahapan ya peristiwa siklus air. Yang pertama ini yang biru ini adalah lautan, sungai ya. Nah di sini karena terkena panas matahari, maka di sini apa? Dia mengalami evaporasi. Dia menuju ke awan. Nah di sini dia mengalami proses kondensasi ya. Kemudian di sini membentuk awan hitam. Kalau setelah mendung biasanya terjadi hujan. Nah, terjadilah hujan. Ini dinamakan presipitasi. Hujan ini dia membasahi bumi, ya. Dia membasahi bumi. Ada yang lari ke laut, ada yang lari ke danau, ya. Kemudian di sini dia disimpan di tumbuhan ini, di pohon. Ini yang dinamakan dengan proses infiltrasi. Jadi siklus air ini mengalami berapa tahapan? 4. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, dan yang ketiga presipitasi. Kemudian yang terakhir infiltrasi. Paham ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau sudah paham, sekarang buat kelompok ya. Buat 4 kelompok. Ibu bagi ya menjadi 4 kelompok. Nah di sini coba perhatikan. Nanti dulu. Nah yang pertama di sini ada membaca teks tentang siklus air tanah ya. Membaca teks siklus air tanah. Coba dibaca. Sarli, ayo dibaca. Yang lain mendengarkan ya. Yuk yang kuat membacanya. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini dengan lancar dan saksama. Siklus air tanah. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta batuan yang disebut sebagai air tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperbetul struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan tersebar dan menyimpan di alam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diresap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air yang akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi subur dan tidak mudah longsor. Kegiatan penebangan atau pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian, perumahan atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dan dalam menyimpan air. Akibatnya pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton mengalami resapnya air ke dalam tanah. Akibatnya pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini
menyebabkan terjadinya banjir dan air mengaliri jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan kekeringan dan danau menjadi kering. Sudah ya. Sudah mendengar tadi apa yang dibacakan oleh teman kalian? Sudah. Nah, ya, itu cerita non fiksi tentang siklus air tanah. Nah, bagaimana supaya air itu tidak mengalami kekeringan? Bagaimana caranya? Dengan tidak menebang pohon secara liar. Ya, kita harus melestarikan hutan. Dengan cara apa? Dengan cara reboisasi. Reboisasi itu apa artinya? Reboisasi itu artinya apa? Reboisasi itu adalah penanaman pohon, ya, penanaman pohon yang sudah gundul, ya, atau penanaman apa? Penghijauan, ya, penghijauan. Itu dinamakan dengan reboisasi, ya. Jangan menebang pohon sembarangan. Kita harus lebih pintar atau melakukan tebang pilih, ya. Kira-kira pohon itu sudah tua boleh ditebang, tapi ditanami lagi. Itu yang disebut dengan reboisasi, ya. Selanjutnya silakan bikin kelompok, ya. Ini dibagikan. Nah, ya, dibagikan. Ayo dibuat itu kelompok. Nah, tugas kalian coba tugasnya adalah membuat apa ini? Diorama siklus air. Contohnya sudah ada di depan. Silakan buat, ya, digambar. Nah, digambar. Nanti kalian presentasikan ke depan. Satu kelompok satu, ya, yang maju atau 2 orang boleh. Nanti presentasikan bagaimana peristiwa siklus air ini terjadi melalui berapa tahapan. Silakan kerja kelompok. Yang penting apa gambaran? Sejarah hayu lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Proses siklus air evaporasi, lalu dinamakan kondensasi, lalu kemudian menjadi awan hitam atau mendung, dinyamai presipitasi, turun hujan, dinamakan infiltrasi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok lagi, ya.
sekian pembelajaran pada siang hari ini. Ibu Andi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.